Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rizky Handmade Collection. Sebelum masuk ke video tutorialnya, jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Ingat ya guys, subscribe itu gratis. Oh ya, jangan lupa subscribe kalian merupakan penyemangat untuk kami membuat video tutorial-tutorial kreatif lainnya. Terima kasih and check this out. Hai guys, oke, untuk tutorial di minggu ini aku akan buat video tutorial mengenai bagaimana cara membuat alternating spike stitch. Ya, untuk alternating spike stitch ini aku buat tutorialnya yang model sederhana aja ya guys, yang terdiri dari satu buah single crochet dan satu buah spike stitch, satu row di bawahnya atau sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk ke alternating spike stitch, kita kenali dulu yuk apa itu spike stitch. Dalam bahasa Indonesia, spike itu memiliki arti paku. Berarti kalau untuk spike stitch memiliki arti tusuk paku. Kalau ini menurutku ya guys, kenapa disebut dengan tusuk paku? Karena hasil dari si spike stitch ini menyerupai bentuk paku yang menancap pada sebuah permukaan. Ya, ini aku sedikit simulasiin seperti ini ya guys. Ini hasil dari beberapa bentuk spike stitch ya. Jadi ini bagian atas si paku, nah ini bagian tajamnya si paku yang bagian bawah. Jadi persis seperti sebuah paku yang menancap di sebuah permukaan. Jadi bagian ujungnya ini melewati row atau baris yang sebelumnya ya, melewati baris-baris yang sebelumnya. Oke guys, nih kita mulai kita akan mulai gimana cara membuat spike stitch ya. Ini untuk single crochet yang seperti biasa. Kalau untuk spike stitch, kita akan membuatnya satu baris atau satu row di bawahnya ya. Seharusnya kan kalau normal single crochet kita di baris yang ini. Nah, kalau untuk spike stitch di bawahnya. Jadi bisa di baris ini atau di row yang ini atau di row yang ini atau di row yang ini dan seterusnya ya. Sekarang kita buat satu row di bawahnya ya. Berarti seharusnya kan di sini. Kita akan buat di row yang ini. Ya. Inilah yang disebut spike stitch. Kalau ini spike stitch satu row di bawahnya. Kita buat contoh lagi spike stitch di dua row di bawahnya ya, atau dua row sebelumnya. Ini satu row, ini dua row. Berarti buat di sini. Ya. Ya, ini juga disebut dengan spike stitch ya. Kita coba lagi contoh yang lain. Tadi dua row sebelumnya atau dua row di bawahnya. Sekarang kita buat tiga row di bawahnya. 1 2 3 ya. 1 2 3 berarti di sini. Ya. Ketiga ini termasuk jenis spike stitch ya guys. Jadi ini spike stitch dan spike stitch ya. Jadi antara ini terserah kalian ya, bisa untuk sampai sini aja, bisa sampai bawah dan seterusnya. Oke, pokoknya satu ini disebut dengan spike stitch atau tusuk paku. Oke, sama seperti dengan arti dari namanya ya, tusuk paku ya. Kita kan normalnya kan barisnya di sini ya, untuk single crochet yang biasa. Selanjutnya kita buat single crochet di row sebelumnya atau di row di bawahnya. Jadi
Kalau menurutku ya, ini jadi seperti paku yang menancap. Harusnya kan di permukaan yang ini, tapi dia ujungnya menembus ke bagian bawah. Begitu juga yang model seperti ini ya, spike stitch 2 row di bawahnya atau sebelumnya. Nah, begitu juga dengan yang ini. Jadi modelnya seperti paku ya, paku yang menancap ya. Ini menurut kesimpulanku aja ya guys. Nah, jadi spike stitch atau tusuk paku adalah membuat single crochet di row sebelumnya atau row di bawahnya dari yang seharusnya sedang dikerjakan. Oke guys. Nah, spike stitch ini bisa dikombinasiin dengan beberapa gabungan stitch. Bisa ini dengan ini atau ini dengan ini saja. Single crochet biasa dengan single crochet dengan spike stitch 1 row di bawahnya, atau ini dengan ini, pokoknya terserah deh. Pokoknya gabungan antara semuanya itu disebut dengan alternating spike stitch. Nah, salah satu model yang akan kita praktekkan selanjutnya yaitu dengan menggunakan 1 buah single crochet dan 1 buah spike stitch dengan 1 row di bawahnya. Kita lanjut ke videonya ya guys. Oke, setelah kita tahu apa itu spike stitch dan bagaimana cara membuatnya, sekarang kita akan masuk ke pokok pembahasan mengenai alternating spike stitch yang akan kita buat dalam video kali ini. Sebelum masuk ke videonya, kita cari dulu yuk apa itu arti dari alternating spike stitch. Alternating kalau di dalam bahasa Inggris ini memiliki arti bergantian. Jadi kalau alternating spike stitch ini bergantian ya, ini tusuk pakunya. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, ini merupakan gabungan dari beberapa jenis stitch, diantaranya adalah si spike stitch ini atau disebut dengan tusuk paku. Oke, untuk alternating spike stitch ini banyak modelnya ya guys. Jadi alternating spike stitch ini tuh gabungan dari beberapa jenis stitch. Yang salah satunya menggunakan tusuk paku atau disebut dengan spike stitch. Ya, kalian bisa lihat ini beberapa bentuk alternating spike stitch yang banyak modelnya ya, bertebaran di dunia internet. Kalian bisa cari sendiri ya. Ya, setelah kita tahu arti dari alternating spike stitch, sekarang kita masuk ke video tutorial bagaimana cara membuat alternating spike stitch sederhana yang terdiri dari 1 buah single crochet dan 1 buah spike stitch di row atau baris di bawahnya atau sebelumnya. Check this out. Oke guys, sekarang kita akan mulai membuat alternating spike stitch dengan model yang cukup sederhana ya guys. Terdiri dari, pertama kita mulai dengan single crochet yang biasa, lalu buat spike stitch 1 row sebelumnya atau di bawah, 1 row di bawahnya. Berarti harusnya di sini kita buat single crochet di sini ya, jadi spike stitch 1 row di bawahnya. Lalu kita buat single crochet lagi seperti biasa. Kita buat lagi spike stitch 1 row di bawahnya. Lalu single crochet yang biasa. Kemudian spike stitch lagi. Single crochet lagi yang biasa. Nah, spike stitch lagi. Ya, kalian lanjutkan sampai ke bagian ujung.
Oke guys, ini alternatif spike stitch sudah jadi. Ini satu row ya untuk spike stitch. Kita masuk row selanjutnya. Nah, untuk row selanjutnya berarti kita gilir, kita tukar. Ini kan spike stitch, berarti kita ganti dengan single crochet. Nah, lalu ini single crochet, kita ganti dengan spike stitch, berarti di sini. Nah, ini spike stitch, kita ganti dengan single crochet seperti biasa. Ini single crochet, kita ganti dengan spike stitch. Ya, ini spike stitch, kita ganti dengan single crochet. Ini single crochet, kita ganti dengan spike stitch. Ya, jadi bergilir begitu terus ya guys, ditukar-tukar. Nah, jadi nanti motifnya seperti ini ya. Kalau untuk jadi fullnya motifnya ya seperti ini ya guys. Ya, jadi dia posisi apa namanya, single crochet jadi hasil lembarannya itu kokoh ya guys kalau dipegang, beda dengan single crochet biasa. Ini single crochet biasa tipis seperti ini. Nah, kalau alternatif spike stitch dengan model satu single crochet dan satu spike stitch satu row di bawahnya, dia agak lebih tebal ya. Dan permukaannya pun dia geradak duduk gitu ya guys, nggak mulus seperti ini, jadi lebih bermotif. Oke guys, ini kalau sudah jadinya sampai ujung, ini motif untuk Alternating spike stitch. ini single crochet biasa ya. Jadi dia hasilnya lebih bermotif dan dia lebih tebal, memiliki ketebalan lebih tebal dibandingkan dengan single crochet yang biasa ya. Oh ya, ini kan karena motifnya terdiri dari 2 buah stitch, single crochet biasa dan satu spike stitch. Jadi kalau untuk bentuk lembaran, jumlah chain awalnya itu bisa berjumlah genap atau ganjil. Kalau berjumlah ganjil, awalnya kita diawali dengan single crochet, maka diakhiri dengan single crochet. Kalau ini karena aku jumlahnya genap, berjumlah sekitar 20, awal dengan single crochet, diakhiri dengan spike stitch. Sebenarnya bebas ya kalau untuk lembaran, kecuali untuk bentuk melingkar. Untuk awalannya kalian harus berjumlah genap, karena nanti motifnya, karena motif terdiri dari 2 buah stitch, jadi waktu ketemu seperti ini ya, mereka bertemu lagi, makanya harus berjumlah genap. Ini kan kebetulan chain aku awalnya berjumlah genap. Nah, jadi setelah single crochet dan ini single crochet, setelah ini single crochet, ini spike stitch, diakhiri dengan single crochet dan spike stitch, ketemu lagi dengan single crochet. Nah, jadi kalau untuk bentuk melingkar, ingat ya guys, awalan chainnya harus berjumlah genap. Oke? Cukup sekian video tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapat notifikasi video-video selanjutnya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share dan like videonya. Jangan lupa, subscribe kalian merupakan penyemangat untuk kami membuat tutorial-tutorial kreatif selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.